Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andika Danu Dwi Prasetya dari Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Prodi Arsitektur akan menjelaskan tentang pengaruh jenjang pendidikan dan pemahaman agama. Berikut hasil observasi yang saya lakukan. Yang pertama, latar belakang masalah. Kepribadian merupakan pola tingkah laku seseorang yang biasanya menyangkut tingkah laku, pola pikir seseorang. Tipe kepribadian seseorang akan nampak dari pemahaman, keagamaan, dan jenjang pendidikan yang dialami. Perbedaan pemahaman agama sendiri kadang ditentukan oleh jenjang pendidikan. Teori kepribadian ada yang dikenal dengan teori kepribadian A yang cukup pemahaman bahwa seorang yang sangat kompetitif dan bekerja keras. Tipe kepribadian B yang mengandung pemahaman bahwa seseorang yang lebih mudah dan santai. Pembentukan kepribadian dapat dipengaruhi dari dalam diri dan dari luar diri. Jenjang pendidikan termasuk salah satunya. Berikutnya, rumusan masalah. Di sini diketahui terdapat 4 masalah yang akan diketahui. Yang pertama, apakah tingkat pendidikan menentukan tipe kepribadian? Yang kedua, apakah pemahaman agama menentukan tipe kepribadian? Yang ketiga, apakah pengaruh jenjang pendidikan dan pemahaman agama terhadap tipe kepribadian manusia? Dan yang keempat, apakah faktor lingkungan juga ikut mempengaruhi seseorang akan pendidikan dan pemahaman seseorang? Baik, di sini ada tipe kepribadian A dan tipe kepribadian B. Teori kepribadian A dan teori kepribadian B. Tipe yang pertama kita akan bahas tipe kepribadian A. Seseorang yang memiliki kepribadian tipe A dapat dipahami sebagai seseorang yang sangat kompetitif dan bekerja keras. Individu seperti itu mengalami tingkat stres yang lebih tinggi karena ketidaksabaran dan kebutuhan konstan akan persaingan. Lalu, tipe seperti ini sering menikmati multitasking daripada berkonsentrasi pada aktivitas tunggal pada satu waktu. Namun, rasa urgensi, persaingan, dan bahkan urgensi ini tidak dapat dilihat pada kepribadian B. Tipe kepribadian B. Tipe kepribadian B dapat dipahami sebagai individu yang lebih santai dan mudah, tidak seperti tipe A. Mereka memiliki kepribadian tipe B mengalami tingkat stres yang lebih rendah, terutama karena pendekatan mereka terhadap kehidupan. Tipe B kepribadiannya jauh lebih kreatif dan reflektif juga. Mereka menikmati hidup dan tidak merasa tertekan. Selanjutnya, teori jenjang pendidikan. Jenjang merupakan tingkatan atau level dari bawah ke atas yang tinggi dalam beberapa tahap. Sementara pendidikan merupakan pembelajaran yang mengarahkan satu kelompok individu untuk memperoleh sebuah kebiasaan. Hal tersebut dilakukan untuk mengasah keterampilan dan pengetahuan dengan cara pengajaran maupun penelitian. Perhatikan, jenjang pendidikan adalah tingkatan pendidikan yang dilakukan berdasarkan strata atau hierarki dan level perkembangan siswa, misi yang akan diraih, dan keterampilan yang akan dikembangkan. Setiap jenjang pendidikan yang ada mempunyai waktu tempuh yang berbeda. Ini dikarenakan agar dalam kontrolnya bisa memudahkan dalam pengklasifikasian siswa dan kebijakan yang harus dilakukan dalam meraih tujuan pembelajaran dan pendidikan. Lalu, selanjutnya adalah dasar jenjang pendidikan di Indonesia. Pada Juni 2015, Indonesia telah menetapkan bahwa masa sekolah atau wajib belajar
dilaksanakan selama 12 tahun. Yang berarti seorang peserta didik wajib belajar 12 tahun. Di mana jenjang pendidikan dinilai adalah 6 tahun di masa sekolah dasar atau SD, 3 tahun sekolah menengah pertama atau SMP, dan 3 tahun di sekolah menengah atas atau SMA. Lalu, pemahaman agama tinggi dan pemahaman rendah. Pemahaman agama adalah kemampuan seseorang dalam mengartikan atau menyatakan sesuatu dengan cara sendiri tentang pengetahuan yang pernah diterima. Yang selanjutnya, analisis. Ini adalah hasil analisis dari observasi yang saya lakukan. Yang pertama, jenjang pendidikan dapat secara langsung atau tidak memberikan pengaruh pada tipe kepribadian seseorang. Dan yang kedua, pemahaman keagamaan tidak dapat mempengaruhi secara langsung dalam memahami agama. Yang ketiga, umur seseorang juga bisa mempengaruhi pemahaman agama walau pendidikannya rendah. Dan yang keempat, lingkungan dan pergaulan juga sangat mempengaruhi seseorang dalam memahami agama. Kesimpulan yang saya dapatkan adalah pemahaman agama bukan ditentukan oleh tingkat pendidikan, tetapi ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia atau SDM. Dalam keyakinan atau kepercayaannya, terbukti yang berpendidikan rendah setingkat SD atau SMP memiliki pemahaman agama yang tinggi, karena juga bisa dipengaruhi oleh faktor lingkungannya itu sendiri. Terima kasih. Sekian saya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.